Pernah nggak sih kamu merasa deket banget sama seseorang, tapi ujung-ujungnya kok malah nyangkut di status yang bikin bingung? Rasanya udah kasih perhatian, waktu, bahkan tenaga, tapi hubungan itu nggak juga naik level. Nah, kondisi ini sering banget dialami banyak orang dan ternyata ada istilahnya, zona percintaan. Tapi bukankah cinta itu seharusnya jelas? Kalau suka, ya jadi pacar. Kalau nggak suka, ya bilang dari awal. Kenapa harus ada zona yang bikin kita terjebak? Apakah ini tandanya kita yang salah langkah? Atau memang ada dinamika dalam hubungan yang bikin orang sengaja menahan kita di zona tertentu? Zona dalam percintaan sebenarnya muncul karena ketidakselarasan perasaan dan ekspektasi. Satu pihak ingin lebih, pihak lain nyaman di tempatnya. Mari kita kenali beberapa zona populer supaya kamu bisa tahu kamu lagi ada di mana dan nggak salah mengartikan sikap si dia. 1. Friend zone. Zona klasik yang jadi akar dari semuanya. Kamu sayang banget sama dia, tapi dia tegas hanya menganggapmu sebagai teman. Rasanya pahit, tapi sering banget terjadi. 2. Kakak adik zone. Hampir mirip, tapi levelnya lebih emosional. Kamu mungkin berharap jadi pasangan, tapi dia malah memposisikanmu sebagai kakak atau adik. Akhirnya, hubunganmu penuh batas tak kasat mata. 3. Tebengan zone. Kamu sering jadi driver pribadi atau dimintai tolong terus. Dalam hati kamu mikir, ini tanda dia butuhmu, padahal bisa jadi hanya memanfaatkan kebaikanmu. 4. Chattingan zone. Tiap hari, dia rajin chat kamu. Bikin GR, bikin harap. Tapi ujungnya apa? Hanya sekedar temen ngobrol online tanpa arah serius. 5. Time zone. Kamu diminta terus untuk sediakan waktu. Dari nemenin kesana sini, dengerin cerita, sampai nemenin nonton. Tapi ternyata lagi-lagi hanya sebagai pengisi waktu luang dia. 6. Curhat zone. Kamu dijadikan tempat curhat seakan-akan kamu pendengar setia. Tapi nggak lebih dari itu. Dia lega, kamu yang terbebani. 7. ATM zone. Nah, ini lebih parah. Kamu rela keluar uang, mentraktir, bahkan membantu finansial karena merasa itu bentuk sayang. Padahal cinta sehat nggak pernah menuntut pengorbanan sepihak seperti ini. 8. Obat merah zone. Dia datang hanya saat luka. Kamu yang jadi penyembuhnya. Tapi begitu pulih, dia menghilang entah kemana. 9. PHP zone. Dikasih harapan palsu terus. Ucapan manis tiap hari, perhatian seolah-olah sayang, tapi nggak ada kepastian status hubungan. 10. Alarm zone. Kamu rajin ngingetin dia soal makan, ibadah, tidur, aktivitas sehari-hari. Tapi semua perhatian itu hanya dianggap biasa aja, tanpa ada apresiasi lebih. Semua zona ini punya benang merah. Ada satu pihak yang berharap lebih, sementara pihak lain hanya nyaman menerima tanpa niat membawa hubungan ke tahap serius. Kalau dibiarkan, zona ini bikin kamu capek, habis energi, bahkan bisa melukai harga dirimu. Jadi, kalau kamu sekarang merasa lagi terjebak di salah satu zona itu, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah aku bahagia dengan kondisi ini? Apakah hubungan ini layak untuk dipertahankan atau sebenarnya hanya membuatku menggantung? Ingat, cinta sejati itu seimbang. Saling memberi, saling menjaga, saling menghargai. Jangan biarkan dirimu hanya jadi pengisi kekosongan seseorang. Karena di luar sana, bisa jadi ada orang yang benar-benar siap menempatkanmu di zona paling istimewa. Zona pasangan hidup. Sampai ketemu di bab berikutnya. Stay wise and love with clarity.